Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi guru aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Langsung saja kita mulai. Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Aturan ini juga berlaku untuk P3K karena termasuk dalam guru aparatur sipil negara. Jadi PNS dan P3K sama. Salah satu poinnya adalah nilai tunjangan serta jadwalnya. Dengan peraturan ini diharapkan tunjangan sertifikasi akan tepat waktu. Sebagai informasi, syarat untuk memperoleh tunjangan sertifikasi guru antara lain sebagai berikut. Kita bahas dulu tentang tunjangan profesi. Syarat yang pertama adalah memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini bisa didapat dengan mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. Alhamdulillah, akhir November saya sudah menerima sertifikat pendidik. 2. Memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Jadi statusnya adalah guru ASN. Guru non-ASN pun bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Karena teman saya banyak yang masih honorer tapi sudah sertifikasi. 3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi mengajar di satuan pendidikan dan terdaftar di Dapodik serta datanya valid. 4. Memiliki nomor registrasi guru atau NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi NRG ini nanti yang mengeluarkan adalah kementerian, dan setiap orang yang sudah memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh NRG. 5. Melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan keputusan mengajar. Jadi mengajar, melakukan tugas, membimbing pada satuan pendidikan dan dibuktikan dengan adanya SK mengajar. Dan SK mengajar ini biasanya dikeluarkan oleh kepala sekolah atau oleh dinas terkait. 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi beban kerjanya adalah 24 jam tatap muka per minggu. 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Jadi pada SKP atau sasaran kinerja pegawai memiliki nilai paling rendah sebutan baik. 8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Jadi mengajar di kelas dengan jumlah siswa yang sesuai. 9. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Jadi si penerima tunjangan profesi itu mengajar di tempat yang menjadi induk tugasnya. Jadi harus di tempat yang menjadi induk tugas dan tidak terdaftar di instansi lain sebagai pegawai tetap. Jadi yang namanya pegawai tetap itu cukup satu tempat. Kalau di tempat lain itu namanya honorer atau nyambi atau nyabang atau jam terbang. Adapun besaran tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila gaji pokoknya adalah 3 juta, maka akan menerima 3 juta rupiah setiap bulan. Adapun tunjangan profesi untuk guru umum itu akan cair 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun cair 4 kali. Januari, Februari, Maret cair 3 bulan sekali. Kemungkinan cairnya di bulan April. April, Mei, Juni cair, kemungkinan cair di bulan Juli, begitu seterusnya. Sedangkan untuk guru pendidikan agama Islam atau guru PAI yang di bawah naungan madrasah atau Kemenak biasanya cair setiap bulan. Poin B, tunjangan khusus.
Guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Tunjangan khusus tersebut diberikan setelah guru yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus. Guru ASN di daerah yang menerima tunjangan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi untuk memperoleh tunjangan khusus, ini harus dilakukan secara nyata dan dibuktikan dengan adanya survei atau dengan adanya bukti nyata berupa SK mengajar atau terdaftar di Dapodik. Jadi yang pertama adalah terdaftar sebagai ASN di daerah binaan kementerian. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan dan terdaftar di Dapodik serta datanya valid. Pastikan datanya valid. 3. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi beban kerjanya harus sesuai. Biasanya yang tepat adalah 24 jam tatap muka per minggu. 4. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, memiliki NUPTK. Karena NUPTK ini penting. Bagi pengendara motor, NUPTK ini adalah SIM bagi guru. Kalau pengendara motor, kartunya adalah SIM. Kalau guru, kartunya adalah NUPTK. Kurang lebih seperti itu. 5. Melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Jadi melaksanakan tugasnya di daerah khusus, biasanya daerah-daerah terpencil atau daerah 3T, daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain, atau daerah-daerah yang rawan konflik. Kemudian, besaran tunjangan khusus diberikan 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila gaji pokoknya 3 juta, maka tunjangan khususnya adalah 3 juta per bulan. Poin C, tambahan penghasilan. Guru ASN di daerah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan. Tambahan penghasilan dimaksud diberikan untuk guru ASN di daerah yang belum menerima tunjangan profesi. Jadi untuk guru yang belum memiliki sertifikat pendidik akan tetap mendapatkan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemda setempat. Adapun syaratnya sebagai berikut. Memiliki status sebagai guru aparatur sipil negara di daerah di bawah binaan kementerian. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan dan tercatat di Dapodik dan pastikan datanya valid. Kemudian yang ketiga, belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi apabila nanti sudah memiliki sertifikat pendidik, maka tambahan penghasilan ini akan dihapus. Diganti dengan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi. 4. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Jadi ijazahnya paling rendah adalah S1 atau D4. 5. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. 6. Melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 7. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi beban kerjanya sesuai 24 jam tatap muka per minggu. Dan 8. Terdaftar aktif di Dapodik, pastikan datanya valid. Ataupun tambahan penghasilan diberikan sebesar Rp250.000 setiap bulan dan biasanya cair 3 bulan sekali.